Karena pelaku kekerasan itulah orang terdekat. Orang yang harusnya memberikan perlindungan, orang yang harusnya menjadi figur yang mengayomi, orang yang seharusnya memberikan toladan dan sebagainya. Nah, ini yang tentunya fenomena ini data dan statistik menunjukkan tren peningkatan kasus, tetapi juga prevalensinya turun. Kenapa? Artinya semenjak undang-undang ini atau bahkan sebelumnya sebetulnya sudah banyak yang ingin melaporkan, tapi masih ada keengganan untuk tidak berani lapor. Umumnya, dan aku setuju, paling banyak adalah ring 1 kita. Ya, orang-orang yang kita percaya, apapun itu ya, mau itu guru, mau itu ustadz kita, mau itu om kita, mau apapun itu. Pertama kalau kita korban, rahasiakan lah kita. Itu pertama, kita punya hak melapor. Saya orang yang dengan pengalaman pribadi mencoba melaporkan beberapa orang. I'm so sorry to say, maaf banget, kita negara yang terlalu banyak punya hotline, punya nomor pelaporan, nanti SMS ke sini, nanti WhatsApp ke sini, berjalan juga enggak gitu. Syukur-syukur ditanggepin. Itu tidak dipungkiri, orang banyak ngalamin kesinisan gitu. Gue lapor kayak ditanggepin aja. Gue ngelapor ke polisi kayak ditanggepin aja. Polisi juga kadang-kadang males karena menanggapi laporan kekerasan seksual. Pertama, mereka kadang nggak paham. Kedua, kita juga ditarik sama keluarganya. Kita juga damai. Itu juga nggak salah gitu. Mereka punya hak untuk dilindungi. Mereka punya hak untuk dirahasiakan. Mereka punya hak untuk ditanggapi dan mereka punya hak untuk dilindungi. Korban, saksi itu sudah menjadi satu alat bukti. Yang kemudian ditambahkan tentunya dengan alat bukti yang lain karena minimal 2 kan memang alat bukti minimal 2. Tapi dengan satu yang sudah dipegang oleh korban atau keluarga korban atau saksi, ini tentunya akan menjadi kemudahan untuk proses penyidikan dan penyelidikan. Jadi terobosan undang-undang itu ini. Jadi betul-betul apa yang tadi disampaikan oleh Bu Menteri itu juga sangat menjadi dasar ya. Satu, tidak mengenal namanya damai seperti tadi disampaikan oleh Mbak Melanie, nggak ada restoratif justice sama sekali. Kemudian yang kedua adalah kemudian untuk alat bukti. Jadi ini menjadi esensi utama supaya proses dari penegakan hukum dari undang-undang ini bisa cepat, Pak Rudi. Itu luar biasa. Padahal kalau kita bicara dampaknya itu luar biasa. Korban kekerasan seksual kan mengalami tidak hanya dampak yang tadi pemulihannya luar biasa. Tidak hanya dalam waktu yang bisa dihitung dalam jangka pendek, ini jangka panjang. Bagaimana? Korbannya bukan satu orang itu aja sih sebenarnya, keluarga juga korban. Keluarga. Nah ini maka undang-undang ini, semangat dari undang-undang ini adalah memberikan pemenuhan atas hak. Hak kepada siapa? Kepada korban dan keluarganya. Yang mendampingi korban ini luar biasa. Tindak lanjutnya bagaimana Bu? Iya, kita berkolaborasi. Ketika banyak juga kasus-kasus yang kemudian diselesaikan di jalur penegakan hukum. Ini pelakunya ya, kasus yang begitu kemarin viral misalnya begitu pasca undang-undang ini kasus di anak yang menimpa 12 anak di Bandung. Yang kemudian juga hakim membenarkan pidana seumur hidup dan kemudian restitusi tadi. Restitusi itu juga menjadi bagian punishment, menjadi bagian yang menjadi concern dari undang-undang ini. Karena apa? Sekarang ini ketika pelakunya adalah orang yang dipandang mampu secara ekonomi, sekarang ini dengan adanya restitusi mereka bisa berdasarkan perhitungan dari pengadilan, penetapan pengadilan, aset itu untuk memberikan ganti rugi secara material kepada korban. Nggak ada yang namanya nanti ada antara pelaku dengan korban kemudian berdamai, tidak ada. Undang-undang ini ya artinya ketika ini lex spesialis dengan sistem beracara pidana yang sangat ketat gitu ya, pengaturan-pengaturan yang ada juga 9 jenis kekerasan plus yang lainnya yang tidak ada di dalam undang-undang ini, tetapi sistem beracara pidananya merujuk pada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi sekali lagi banyak hal, banyak faktor yang kami catat khususnya ketika ini korbannya perempuan dan anak, lagi-lagi juga ada selain budaya juga ekonomi ya, persoalan ekonomi, persoalan sosial dan sebagainya. Jadi tapi sekali lagi ini hal yang memang harus terus kita dorong, literasi Pak Dirjen, literasi, edukasi, nanti juga tokoh-tokoh yang menyuarakan itu menjadi sangat penting upaya kita karena undang-undang ini sekali lagi bicaranya hulu hilir. Artinya kita bicara dari mulai aspek pencegahannya, penanganannya, kemudian pemulihan korban ini juga menjadi penting dan juga adalah penegakan hukum. Ini harus segera dilakukan
sosialisasi, gerakan-gerakan, kampanye-kampanye yang masif. Bagaimana caranya? Tentunya dengan strategi komunikasi masing-masing, itu menjadi penting. Tapi yang harus kita siapkan adalah kontennya, substansinya, itu menjadi sangat penting. Kerja untuk bisa memastikan mendeliver undang-undang ini tidak hanya sekali lagi yang seperti tadi kami underline, dan tentunya nanti Pak Dirjen nih, saya juga kemarin sudah tiktokan ya Pak ya, apa yang harus langkah-langkah yang harus kita lakukan pasca ini. Jadi tidak boleh berhenti, kampanye-kampanye masif, gerakan-gerakan masif harus berkelanjutan. Tentunya sekali lagi support, dukungan dari semua pihak. Ini kerja multi pihak, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, oleh Kominfo, oleh Mbak Melani, oleh RRI, tetapi harus menjadi kerja bersama.